Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara Cangkir Inspirasi by Kapolsek bersama saya Reni Marlina. Insya Allah kita di pagi yang cerah ini, yang agak sedikit-sedikit mendung nih ya teman-teman XR. Insya Allah kita bakalan sharing lagi nih, berbagi mengenai ekonomi dan industri halal di Indonesia saat ini. Wah, dari kemarin nih banyak sekali sektor-sektor industri yang memang sangat menarik untuk kita bahas. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini di Cangkir Inspirasi by Kapolsek kita akan membahas mengenai potensi kawasan industri halal di Indonesia saat ini. Dan tentunya kita juga telah menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Direktur BUMN PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, yaitu Bapak Ahmad Fauzi Nur yang saat ini sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ahmad Fauzi Nur. Ini saya agak bingung nih, namanya memang panjang ya Pak, jadi saya lebih panggil enak Fauzi aja. Oke, Pak Fauzi aja ya, biar panjang, biar agak lebih gampang gitu ya Pak manggilnya ya. Gampang. Oke, Pak Fauzi, beliau juga seorang direktur utama ya di BUMN, yaitu di PT Industri Kawasan Industri Wijaya Kusuma ya Pak. Sehat Bapak? Gimana Sehat, kabar? Alhamdulillah. Keluarga sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Ini kita banyak pertanyaan nih Pak dari para sahabat Kapolsek ini ya, karena sektor ekonomi syariah itu kan bukan berbicara mengenai perbankan aja ya Pak, tapi banyak sekali loh ekosistem ekonomi syariah. Salah satunya adalah sektor industri halal nih Pak. Nih sebagai pimpinan di regulator nih Pak ya khususnya nih, saya pengen tahu nih Pak, apalagi Bapak ini adalah direktur utama di kawasan industri gitu ya di Indonesia saat ini. Mungkin Bapak bisa sharing nih Pak sedikit ke kami, bagaimana sih Pak potensi kawasan industri halal di Indonesia saat ini? Oke, terima kasih. Jadi memang Indonesia selama ini kan dikenal sebagai penduduk dengan populasi muslim terbesar di dunia. Masya Allah, betul sekali Pak ya. Kalau dari sisi bisnis, ini adalah market yang luar biasa. Market yang luar biasa. Market yang luar biasa, apalagi untuk tata cara makanan, kemudian minuman. Sebagai muslim kan ada guidance halal tersebut. Dan saya pikir perkembangan regulasi yang ada di Indonesia yang mau support tentang regulasi terkait dengan produk halal ini sudah 5 tahun terakhir ini makin lebih tersistematis, terregulasi. Ada BPJPH gitu ya, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal. Dulu ada BP POM MUI aja, sekarang udah banyak lembaga sertifikasi halal. Kemudian ada Permen Perin nomor 17 tahun 2020 tentang tadi pengelolaan tata cara mendapatkan surat keterangan untuk mengelola kawasan industri halal. Oh, ada ya Pak? Ada. Itu Permen Perin nomor 17 tahun 2020. Ya kebetulan waktu diskusi dan FGD membentuk atau merumuskan itu beberapa kali saya ikut diundang untuk berbicara waktu itu. Luar biasa sekali nih ya. Iya. Maksudnya stakeholder dari kawasan industri halal ini tidak hanya masyarakat, tapi juga itu menjadi satu potensi yang harus dioptimalkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat negara-negara di Eropa atau di Amerika, ada beberapa yang khususnya produk halal itu dia memerlukan sertifikasi yang memang sudah terstandar gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan potensi itu. Apalagi penduduk muslim terbesar itu ada di Indonesia. Jangan hanya menjadi penonton atau menjadi pasar, tapi juga kalau perlu produsennya juga ya Pak. Termasuk dalam ini distributor. Nah, ini ekosistem industri halal yang harus dipetakan, disistematiskan, dan itu ditunjang dengan regulasi, gitu ya. Jadi kembali ke kawasan industri halal, berangkat dari potensi produk halal yang sedemikian besar, ini kan butuh ekosistem. Ekosistemnya selain produsen dan barang halal itu sendiri, harus ada. Ya, kalau dulu kita mengkonsep itu ada distribusinya, ada kawasannya, dan juga ada ibaratnya media atau transport yang bisa mendeliver barang atau produk tersebut. Apakah nanti akan ada
terminal-terminal atau pelabuhan-pelabuhan tandingan atau pelabuhan yang harus dibikin yang dilabeli halal, ya enggak juga. Ini yang apa namanya lebih ke arah pembuatan SOP yang memang tidak ada yang menyalahi kaidah halal. Seperti itu. Jadi bukannya apa namanya, bukannya fenomena halalisasi, wah ini harus, wah ini ada ya. Artinya nggak semua produk atau barang itu kan dibedakan hitam putih. Misalnya kayak Infocus, wah ini Infocusnya harus kita bikin Infocus salah. Kayaknya enggak deh. Nah, tapi kalau bicara makanan, kita bicara kosmetik, artinya yang melibatkan unsur-unsur yang dikonsumsi oleh badan kita, ya ini yang harus apa namanya lebih diperhatikan lebih detail. Ini yang apa namanya, saya pikir baik dari ranah pemerintah ataupun semua stakeholder ya, pemerintah, masyarakat, regulator gitu ya. Ini harus bersatu padu. Artinya demand ini ada, tinggal bagaimana kita memanage ini sehingga ya tadi Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tapi juga menjadi pelaku. Ya, produksinya juga ya, Pak. Ya, betul. Saya pernah sebelum di KIW saya pernah di GIAP juga gitu ya. Waktu itu sebagai kepala divisi marketing and business development. Kita juga mengkaji kira-kira selama ini kan negara tetangga kita Malaysia ini mengklaim punya kebudayaan apa gitu, halal hub gitu ya, ada lebih dari 20 halal hub. Kita curious, kita wah ini apa ya? Dan mereka selalu mengkampanyekan itu di mana, di negara-negara atau di pentas internasional. Betul. Kita datengin, ternyata secara tangible, secara fisik nggak ada bedanya dengan kawasan industri biasa. Tapi memang di situ ada fasilitas lab halal misalnya. Lalu kemudian ada insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah Malaysia. Waktu itu mereka punya apa namanya, institusi sendiri gitu ya, negara resmi. Tapi dia meregulasi semua ketentuan. Ini barang kalau misalnya ada di kawasan industri halal atau di halal park, bahasa mereka halal park ya, itu nggak boleh ada unsur apanya gitu. Nah, jadi kuncinya itu di SOP-nya dan sertifikasinya. Itu sangat kuat dan driven dari pemerintah sangat kuat. Nah, ini kalau di Indonesia seperti apa? Ya saya pikir langkah-langkah inisial yang tadi mulai dirintis, Kemenperin bikin peraturan Menteri Perindustrian nomor 17 tahun 2020, kemudian juga apa namanya dari sisi pengawasan obat-obatan dan kosmetik dan produk-produk farmasi lainnya ada BPJPH. Betul. Dan udah ada undang-undang jaminan produk halal. Saya pikir ini satu strategi juga ya, satu koridor menuju ke arah sana gitu. Seperti itu sih. Jadi memang trennya sudah mulai awareness sudah ada, langkah-langkah sistematis dari sisi regulasi, dari sisi penyiapan apa namanya environment dan ekosistem udah mulai, tinggal mengoptimalkan dan mensinergikan. Saya pikir itu. Oke, siap Pak Fauzi ya. Jadi memang potensi industri halal gitu di Indonesia khususnya memang ini sangat besar ya Pak, dan alhamdulillah juga tadi strategi dari regulator juga ternyata sudah ada gitu ya, Pak, ada undang-undangnya, sudah ada langkahnya, regulatornya. Berbicara kawasan nih Pak ya, kawasan industri. Kira-kira kalau di Indonesia nih Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Ini di mana nih Pak kira-kira yang memiliki potensi yang besar dari sisi sektor industri halalnya nih Pak? Kalau saya pikir kalau kawasan industri halal yang ada sekarang di Indonesia existing itu ada 3 ya, satu di Sidoarjo, satu di Modern Cikande, satu lagi di Batam kalau nggak salah. Dan memang ada beberapa kawasan industri yang mempersiapkan pendiriannya. Kalau kita merefer ke regulasi ya, Permen nomor 17 tahun 2020, ada 3 konsep yang bisa dijadikan acuan bahwa ini kawasan memang disebut sebagai kawasan industri halal. Pertama, memang kawasan industri itu 100% didedikasikan sebagai kawasan industri halal. Yang kedua, dari misalnya 100% master plan-nya ada cluster atau zona yang didedikasikan oleh sebagai kawasan industri halal oleh manajemennya. Ada ininya ya berarti ya? Ada jenis-jenisnya. Itu gimana nih Pak cara membedakan jenisnya itu seperti apa? Dari situ tadi, ada yang mendedikasikan satu kawasan industri, benar-benar kawasan industri halal, ada yang mereka jenis kedua, misalnya ada satu kawasan industri misalnya 500 hektar, dia cuma mendedikasikannya cuma 100 hektarnya yang sisanya yang biasa. Atau yang ketiga, dalam satu kawasan industri minimal ada
rantai pasok atau supply chain-nya yang Besar juga ya. besar, dan ada hubungannya distributornya di sini, produsennya di sini, lab halalnya di sini. Nah, jadi yang menjadi ciri khas dari kawasan industri halal itu ada beberapa hal. Pertama, dia punya lab halal, laboratorium halal. Termasuk di dalamnya ada auditor halalnya juga. Kemudian yang kedua, dia punya manajemen tersendiri. Kalau definisi kawasan industri minimal 50 hektar satu hamparan gitu luasannya, supplier bersih, dan jaringan infrastruktur yang baik. Saya pikir ke depan potensi kawasan industri halal ini optimis ya Pak, kita bisa meningkat ya, karena semangat untuk atau rasa untuk berkesadaran menjalankan prinsip-prinsip syariah ini kan nggak hanya di bidang tadi ya, perbankan atau asuransi atau apa, dari semua aspek ya, dan ekosistemnya harus kita siapkan. Dan saya pikir nggak ada yang salah sih, karena setiap orang, setiap kita punya punya keinginan untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah atau kaidah-kaidah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan saya pikir itu bagian dari itu. Oke, siap Pak Ahmad Fauzi ya. Jadi memang potensi industri halal di Indonesia ini sangat besar ya Pak. Dan kita juga mungkin tadi baru 3 daerah gitu ya Pak di Indonesia. Mungkin kedepannya bisa menambah lagi gitu ya. Bahkan seluruh daerah gitu bisa menerapkan tadi ya industri halal gitu, karena melihat potensi yang sangat besar. Sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih banyak nih ya Pak Fauzi ya atas kehadirannya dan sharingnya yang sangat luar biasa nih. Sebelum saya tutup, saya mau ngasih hadiah dulu nih ke Pak Fauzi ya. Hadiahnya pantun ya Pak. Nih, beli beras di Cianjur, putar lewat Tasikmalaya. Bapak Ahmad Fauzi Nur paling luar biasa. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa berkunjung kembali nih ya di Secangkir Inspirasi lainnya. Dari saya mungkin cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.